Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi qulubina bil qasimil mustafa Muhammad wa ali baiti tayyibin tahirin la siyama baqiyatil lahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida wa sayyidatuna Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami'an biya'illahi wa rusuli wa malaikati wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum wa sunna fid dunya ziyaratuhum wa fil akhirati syafa'atuhum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dan Bapak, bersama saya melanjutkan kajian Daqaiqul Quran. Tema kajian kita itu Daqaiqul Quran. Tapi karena sekali lagi Daqaiqul Quran mungkin belum populer, judulnya tafsir. Karena kalau tafsir yang membahas harus ahli tafsir, mufassir. Kalau Daqaiqul Quran itu kita sama-sama berusaha memahami, mengkaji lebih jauh lagi sistematika Al-Quran. Jadi kita sama-sama. Di HP Ibu dan Bapak itu ada aplikasi Al-Quran yang punya fitur pencarinya, punya fitur bisa searching ayat, baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab lebih baik lagi. Di iPhone misalnya ada i'rabul Quran, mengi'rab Al-Quran. Yang mendasari Daqaiqul Quran ini adalah ayat Al-Quran surat Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kalian menggunakan akal kalian, supaya kalian memikirkannya, merenungkannya. Ada titik tekan Arabiyan dalam bahasa Arab itu la'allakum ta'qilun. Surat Az-Zukhruf ayat 3, inna ja'alnahu. Kalau yang pertama anzalnahu, dalam surat Az-Zukhruf itu inna ja'alnahu, kami jadikan. Al-Quran itu berbahasa Arab. Kan orang sering, satu di antara pendapat yang beredar itu, ya karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi orang Arab dan Al-Quran turun di Jazirah Arabia, maka bahasanya pun bahasa Arab. Kalau turunnya di daerah Sunda, maka Al-Quran itu berbahasa Sunda. Tapi dalam surat Az-Zukhruf ini Allah Ta'ala inna ja'alna, memang sudah kami jadikan, kami ciptakan, kami jadikan Al-Quran itu bahasa Arab la'allakum ta'qilun. Lagi-lagi ujung ayatnya adalah la'allakum ta'qilun, supaya kalian menggunakan akal kalian, supaya kalian memikirkannya, mengapa Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab. Sampai 11-12 ayat dalam bentuk yang lain. Surat Fussilat, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Yusuf ayat 2, Az-Zukhruf ayat 3, kemudian Fussilat ayat 3. Kitab yang dirinci ayat-ayatnya Al-Quran bahasa Arab bagi kaum yang mengetahui. Ta'qilun, ya'lamun. Kunci yang pertama adalah bahasa Arab. Dalam Daqaiqul Quran itu, ketika Allah Ta'ala berfirman, kami turunkan, kami jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kalian renungkan, kalian pikirkan, itu artinya ada keunikan dan keistimewaan dalam bahasa Arab yang terkait dengan kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran itu. Bahasa Arab punya keistimewaan, punya kekhususan. Setiap bahasa punya, tapi bahasa Arab secara khusus punya keistimewaan, keunikan, kekhususan tertentu dari sisi
makna yang dikandungnya. Sebagai contoh, dalam bahasa Arab dibedakan antara duduk dari berdiri dan duduk dari berbaring. Dalam bahasa Arab dibedakan turun sesuatu yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya dengan turun sesuatu yang dari bawah. Dua kata itu misalnya nuzul dan hubut. Kalau nuzul turun sesuatu yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya. Kalau hubut turun sesuatu yang asalnya di bawah naik ke atas, turun lagi. Turunnya Nabi Adam dari surga, hubut atau nuzul? Hubut. Nah, turunnya Nabi Adam itu tidak menggunakan kata nuzul, tapi menggunakan kata hubut untuk menunjukkan Nabi Adam itu diangkat Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat hendak bersujud kepadanya. Al-Qur'an turunnya nuzul. Kalau air hujan turunnya nuzul atau hubut? Hubut. Nah, yang mengatakan hubut itu yang masih ikut teori yang air dibawa ke laut terus menguap, dibawa awan turun lagi, itu kan teorinya kan. Kalau itu terjadi tiap hari harusnya hujannya juga tiap hari. Tapi ada yang jadi hujan dan ada yang tidak jadi hujan. Sehingga Al-Qur'an menyebut air hujan itu anugerah, nuzul. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkannya dari awan itu atau kami? Jadi menggunakannya bentuk nuzul, sehingga air hujan itu karunia, berkah, karena memang Allah Ta'ala yang turunkan, yang jadikan nuzul. Nah, itu keistimewaan bahasa Arab. Seperti juga dalam bahasa Indonesia yang kadang-kadang terjemahan tidak bisa mewakili. Misalnya kata-kata ini semua diterjemahkan baik, padahal menggunakan bentuk yang luas, bentuk yang beragam. Misalnya ma'ruf itu baik, khair itu baik, ma'ruf baik, khair baik, hasanah baik, amal soleh baik, albir juga baik. Walaupun yang albir ini dalam bahasa Indonesia jadi kebajikan. Ini semuanya baik. Kalau disebutkan ma'ruf dalam ayat Al-Quran artinya baik. Amar ma'ruf mengajak pada kebaikan. Wa antasumu khairul lakum, pasti artinya itu baik. Innal hasanatu tudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan menghapus keburukan. Amal soleh juga amal baik. Tapi albir diterjemahkan jadi kebajikan. Paling tidak itu berbeda sedikit lah, ada J-nya. Cuma kalau ditanya kita orang Indonesia, apa bedanya baik dan bajik? Kalau ditanya apa bedanya baik dan bajik? Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Nah, albir itu jadi bajik ke dalam terjemahan Indonesia. Yang kita pahami bajik bagaimana? Campur benar. Baik campur benar, karena tidak selalu yang baik itu benar, begitu. Jadi kebajikan. Sebetulnya tentu mengapa ini berbeda, ini yang masuk ranah daqaiqul Quran itu, dalam tanda petik Allah Ta'ala memang dalam tanda petik, sekali lagi, kalau saya sering pakai tanda petik itu karena kita menisbatkan sesuatu yang 0,0 sekian persen dari yang sebenarnya gitu. Jadi Allah Ta'ala memang menggunakan bentuk kata yang berbeda untuk merujuk maksud yang berbeda. Sama seperti kita dalam bahasa Indonesia menyebut berbagai nama untuk satu jenis barang yang sama. Padi kalau masih di sawah, gabah kalau sudah kita panen, beras kalau siap masak, dan nasi kalau mau dimakan. Padahal itu satu barang yang sama. Kita akan mengatakan, apa itu beras? Apa yang kau makan? Nasi. Tapi orang Inggris hanya punya satu kata untuk itu semua, yaitu rice. What is that? Rice. What do you eat? Rice. Gitu. Sama. Kalau orang Indonesia beda. Kamu makan apa? Beras. Gitu. Itu maknanya beda. Dalam bahasa Inggris kan tidak ketahuan. Seperti beda padi, gabah, beras, dan nasi, begitu pula ma'ruf, khair, hasanah, soleh, dan albir, dia punya cakupan makna yang berbeda. Orang Indonesia nanti kalau berasnya dibungkus pakai daun
pisang namanya jadi lontong. Nama khusus lagi, beda. Ketika nasi kering itu jadi rengginang. Dan seterusnya, beda, punya nama khusus. Seperti juga ranah daqaiqul Quran itu kita perhatikan, ada satu saat Allah Ta'ala menggunakan kata ja'alna, ada satu saat Allah Ta'ala menggunakan kata kholakna, tapi ke dalam bahasa Indonesia dia jadi, dua-duanya jadi. Kita bisa perhatikan dalam terjemahan, ibu dan bapak akan sangat membantu kalau sambil bawa terjemahan Indonesia itu membandingkan. Dugaan saya, terjemahan Indonesia yang ada sekarang ini disusun oleh tim kolektif yang terdiri dari beberapa bagian kecil. Misalnya 10 tim kebagian juz 1 sampai 10 misal, saya tidak tahu. Nanti ada lagi juz 11 sampai 20, juz 21 sampai 30. Sehingga ada kata-kata yang sama tapi terjemahannya itu berbeda. Karena tidak ada sinkronisasi. Ada sinkronisasi tapi mungkin sampai melihat detail itu berat. Contoh misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata yang selalu hadir menjadi bagian wajib dari khutbah nikah, yaitu ghalidha. Katanya sama dan dia hanya disebut 3 kali dalam Al-Quran. Jadi ranah daqaiqul Quran itu satu, bagian ilmu yang terkait dengan bahasa Arabnya. Kedua, pemilihan kata yang Allah Ta'ala gunakan, perbedaan dari yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi bagian yang sama. Ma'ruf, khair, hasanah, soleh, albir, baik. Ja'alnahu, khalaqnahu, ciptakan misalnya. Kemudian yang ketiga ada daqaiqul Quran itu adalah berapa kali ia disebut di dalam Al-Quran, berapa kali Allah Ta'ala mengulangnya. Itu juga bagian dari rahasianya. Jadi ini hanya disebut segini, bukan kebetulan, dan tidak ada yang kebetulan di dalam daqaiqul Quran. Dalam kajian bahasa Arab sering ada yang disebut dengan huruf ziyadah, harfun ziyadah. Ziyadah itu tambahan, namanya juga dari zada, yazidu, ziyadah, nambah. Dengan asumsi, dalam tanda petik, dengan asumsi untuk menunjukkan kualitas kefasihan dan balaghah Al-Quran. Jadi sebagai, dalam tanda petik lagi, sebagai karya sastra, Al-Quran itu tidak tertandingi. Satu di antaranya itu adalah penggunaan huruf ziyadah, huruf yang katanya ditambahkan untuk mempercantik, memperindah Al-Quran. Dalam ranah daqaiqul Quran ini tidak ada yang disebut dengan ziyadah. Jadi satu huruf, satu titik itu ada maknanya, ada rahasianya, tidak ada yang ditambahkan. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalnya ayat laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Tuhan itu sesuatu pun. Itu terjemahannya. Tetapi kita perhatikan dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan 2 kata yang berarti menyerupai, yaitu huruf ka dan misal. Ka itu dalam bahasa Arab juga artinya menyerupai. Ulaika kal an'ami balhum adall, mereka itu seperti menyerupai, mereka menyerupai binatang, bahkan lebih sesat lagi. Jadi huruf ka saja itu sudah artinya menyerupai. Ulaika kal an'am. Sekiranya huruf ka ini tidak ada dan dibaca laisa mithlahu syai', bagaimana kita terjemahkan? Tidak ada yang menyerupainya sesuatu. Tetap sama. Laisa mithlahu syai', tidak ada yang menyerupainya sesuatu. Laisa ka mithlihi syai', apa terjemahnya? Tidak ada yang menyerupainya sesuatu. Jadi huruf ka di sini apa fungsinya? Apa artinya? Apa maksudnya? Nah, disebutlah dia ziyadah. Itu untuk mempercantik, memperindah fasohah balaghahnya Al-Quran.
dibacanya enak, maknanya dalam. Dalam perspektif Daqaiqul Quran tidak ada ziyadah itu. Semua huruf, satu titik itu ada maknanya, ada rahasianya. Kita kembali ke ghalidh. Dia disebut sebanyak 3 kali sebagai kata sifat dari mitsaqon, dan dia selalu bersama-sama untuk menunjukkan ini satu kesatuan. Kadang-kadang ada sifat disandingkan dengan yang lain. Azim disandingkan dengan banyak. Misalnya wa innaka la'ala khuluqin azim, atau misalnya wa fadainahu bidzibhin azim. Nah, ini hanya sama-sama ini mitsaqon ghalidh, barengan, dan disebut hanya 3 kali di dalam Al-Qur'an, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat An-Nisa 21, yang kedua An-Nisa 154, yang ketiga Al-Ahzab ke-7. Misalnya dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ini tentang ayat pernikahan. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Mitsaqan ghalidha diterjemahkan menjadi perjanjian yang kuat. Itu An-Nisa ayat 21. Lalu An-Nisa 154, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada wa qulna lahum la ta'du fi sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami angkat di atas mereka bukit Tur, kami ambil perjanjian dari mereka, masuklah ke dalam pintu gerbang itu sambil bersujud, dan kami perintahkan jangan melanggar peraturan hari Sabtu. Kami telah mengambil dari mereka mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh. Dalam terjemahan Indonesia, terjemahan yang pertama kuat, yang kedua kokoh, walaupun kata ini sinonim satu sama lain. Kemudian yang ketiga surat Al-Ahzab ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian para nabi darimu dan dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa putra Maryam, dan kami ambil dari mereka perjanjian yang teguh. Terjemahan Indonesia, untuk 5 kata yang dalam bahasa Arabnya berbeda, semua jadi sama. Untuk 1 kata yang dimana-mana sama, ke dalam bahasa Indonesianya jadi 3 kata yang berbeda. Kuat, kokoh, dan teguh. Jadi kayaknya tidak ada sinkronisasi di antara tim itu. Pasti ramai perdebatannya. Terus mau mengambil yang mana? Kuat, kokoh, atau teguh? Gitu, memanggil yang mana? Kemudian kita nanti akan harus merujuk kepada kamus ke dalam bahasa Arab. Ini berangkat dari pertama, sejak awal kajian tafsir di LPI itu untuk menunjukkan kebergantungan mutlak kita pada penafsir mutlak Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak bisa dibiarkan sendiri dalam tanda petik tanpa ada yang diberi wewenang dari Allah Ta'ala untuk menafsirkannya. Begitu banyak permasalahan terjadi karena perbedaan terjemahan, perbedaan makna. Ini saya agak lebih sistematis sebetulnya. Sebetulnya setiap kajian direkam, dan banyak rekaman itu dari paket-paket sebelumnya juga disebarkan di SoundCloud. Dulu kita awali dengan riwayat-riwayat yang cukup kuat juga kedudukannya. Misalnya rubbata lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu, betapa banyak yang membaca Al-Qur'an dan Al-Qur'an melaknatnya. Aktsaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha, kebanyakan orang munafik umat ini adalah yang membaca Al-Qur'an. Waktu itu kalau menyebar
nanti dianggapnya baca Al-Quran kan baik. Betul, baca Al-Quran itu baik, tapi mengambil makna dari Al-Quran tanpa, misalnya baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi, kemudian Imam Ali alaihi salatu wasallam, ana afsahul Arab, aku itu orang Arab, aku yang paling tahu tentang bahasa Arab, yang paling fasih tentang bahasa Arab. Dan karena Al-Quran itu ja'alnahu khalaqnahu, tentu harus merujuk kepada yang paling mengetahui bahasa Arab, seperti kata Walid, nanti itu apa maknanya dan seterusnya. Nah, ini ranah daqaiqul Quran itu. Satu, hubungannya dengan bahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kemudian kaitan dengan pilihan kata yang Allah Ta'ala gunakan dalam Al-Quran, kadang ja'alna, kadang khalaqna, seperti ini ma'ruf, khair, hasanah, soleh, dan albir. Lalu kronologisnya, kedudukannya, mana didahulukan di atas yang lain. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ayat yang kedua, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, kepada siapa Allah Ta'ala mengajarkan Al-Quran? Ya, pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari mana mengatakan itu pada baginda Nabi itu dari mana? Karena kalau kita mengatakan untuk manusia, manusianya kan baru disebut ayat ketiga, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Tidak, Ar-Rahman khalaqal insan 'allamal Qur'an, tidak begitu. Lebih duluan mana, Al-Quran atau penciptaan manusia? Lebih dulu mana, Al-Quran atau penciptaan manusia? Nah, itu ranah daqaiqul Quran itu. Nah, kenapa ia disebut lebih dahulu? Dia lebih dahulu manusia diciptakan Allah Ta'ala atau lebih dahulu Al-Quran? Kalau lebih dahulu Al-Quran nanti ada perdebatan. Jadi Al-Quran dalam bentuk yang bagaimana itu yang dahulu. Karena ayatnya itu allama, mengajarkan Al-Quran. Artinya kepada siapa? Nah, lalu nanti duluan mana, siapa itu atau Al-Quran? Misalnya, walaupun pertanyaannya kurang tepat karena menanyakan kapan itu kepada Allah Ta'ala adalah pertanyaan yang keliru. Pernahkah ada saat Tuhan sendirian belum mencipta apapun juga? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena saat sendiri adalah ciptaan. Jadi keliru, nggak usah dijawab. Pernahkah ada saat Tuhan belum menciptakan apapun? Keliru, karena saat sendiri adalah ciptaan. Itu kontradictio interminis. Kita ulang lagi, ranah daqaiqul Quran itu yang pertama bahasa Arab, yang kedua pemilihan kata, yang ketiga kronologisnya, susunannya dalam ayat Al-Quran itu, yang keempat berapa kali disebut, perulangan atau tidak di ayat yang mana lagi, dan yang kelima tidak ada yang ziyadah di dalam Al-Quran, tidak ada yang bersifat mempercantik, memperindah, karena Al-Quran sudah cantik dan sudah indah, bahkan akan sangat lebih indah lagi. Jadi tidak ada tambahan, tidak ada ziyadah. Contoh ziyadah itu begini, ada huruf ziyadah yang menimbulkan perbedaan di antara dua mazhab besar dalam Islam, yaitu mengenai tata cara berwudu. Wudu itu diusap atau dibasuh kaki? Tergantung, karena cara baca ayatnya. Betul, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun kita akan mengatakan yang mengusap jauh lebih kuat. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Nah, huruf ba, satu huruf ba di situ itu membuat perbedaan di antara dua mazhab dalam Islam. Sekiranya ba itu ziyadah, itu ziyadah menimbulkan perbedaan dalam ibadah. Yang satu mengusap dan yang satu membasuh. Kalau tidak ada huruf ba di situ, semua akan sepakat wudu itu. Kalau tidak ada huruf ba di situ, pasti kaki diusap.
pasti kaki diusap. Kalau tidak ada huruf ba, wamsahu ru'usakum wa arjula, itu pasti sepakat kaki diusap. Cuma karena ada satu huruf ba di situ, ini biru'usi, karena ada huruf ba, dia huruf jar majrur, maka biru'usi. Tapi ini arjula. Nah, arjula ini disebutnya fathah mansub, maka dia kembali ke yang sama, wujuha wa aidiya wa arjula, sehingga kaki jadi dibasuh. Karena kalau kaki diusap, katanya wamsahu biru'usikum wa arjulikum, harusnya. Cara menjawabnya bagaimana? Kaki diusap atau dibasuh? Cara menjawabnya adalah, dulu sebelum ada fathah kasroh dhammah, itu bacanya gimana itu? Sebelum ada tanda baca itu, dibacanya gimana? Sebelum ada tanda baca di atasnya itu, wamsahu biru'usikum wa itu cara bacanya gimana dulu sebetulnya sebelum ada ini. Nah, jadi huruf ziyadah itu, ba itu disebut huruf ziyadah, ternyata membuat dampak yang sangat besar di antara kaum muslimin. Sekarang kalau laisa ka mithlihi syai', huruf ka-nya diterjemahkan, tidak ada yang menyerupainya sesuatu. Karena dua kali ini menjadi mudhaf ilaih. Tidak ada yang menyerupainya sesuatu, hanya kembali kepada satu objek di sininya. Tapi kalau tidak ada yang menyerupainya sesuatu, itu menjadi dua. Kalau tidak ada yang menyerupainya sesuatu, hanya kembali kepada yang satu saja. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyerupai Allah ta'ala itu sesuatu apapun juga. Dan itu dalam pembahasan tauhid sebetulnya termasuk bagian yang badihi, bagian yang obvious, bagian yang it goes without saying sebetulnya. Tidak ada yang menyerupai Tuhan itu sudah bagian dari yang jelas. Tapi kalau terjemahkan tidak ada yang menyerupainya sesuatu, maka di situ ada dua. Satu Allah Ta'ala dan satu lagi yang menyerupai Allah Ta'ala. Ada yang menyerupai Allah Ta'ala tidak? Tidak ada. Lalu bagaimana mengartikan tidak ada yang menyerupainya sesuatu dan seterusnya? Itu contoh saja sekali lagi dalam kaitan dengan daqaiqul Quran ini. Nah, itu pengantar. Ala Nabi wa alihi sholawat. Allah sallallahu ala Muhammad wa alihi Muhammad.